Hai, bertemu lagi dengan saya dan kali ini saya akan membicarakan mengenai fase akhir dari perjalanan di rekonstruksi pertama ini. Nah, jadi mungkin kita semua mengawali dengan religiusitas, lalu sementara orang itu lalu beralih ke spiritualitas era baru, ya. Dan sekarang kita sadar bahwa ibarat satu koin dengan dua sisi yang berbeda, religiusitas dan spiritualitas itu adalah ibarat satu koin dengan dua sisi yang berbeda. Dia sama dan sebangun. Dibuat, diciptakan oleh teknologi yang ingin tetap mengontrol kesadaran kita, supaya kita tidak sadar bahwa kita ada dalam sebuah permainan dan yang mempunyai data itu yang mengontrol permainan. Yang mengetahui cara mainnya itu yang mengendalikan permainan. Dengan kesadaran yang kita miliki saat ini, itu kita sekarang tahu cara bermainnya selevel dengan mereka yang sudah tahu selama ribuan tahun. Kita tahu bahwa kita semua adalah pemain dan bukan hanya sekedar pion-pion, ya. Jadi mungkin apa yang ditulis di gambar ini memang benar-benar tepat, ya. Artinya apa? Meditasi saja tidak cukup tanpa pemahaman. Betul. Pemahamannya pemahaman filosofis. Mindfulness bisa jadi pelarian baru dari realita. Ya, jadi ini hanya merupakan preliminary apa yang akan saya bahas di dalam VT ini. Ya. Jadi banyak yang jualan meditasi dan mengatakan bahwa meditasi itu penting dan memang penting untuk mencapai mindfulness. Tetapi kalau kita tidak sadar, kita berada dalam sebuah kotak teknologi yang sudah mengcover semua area supaya kita tidak sadar, maka sebenarnya kita terjebak dalam suatu realita ciptaan orang lain, ciptaan makhluk lain yang notabene sesama kreator seperti kita. Nah, dalam perjalanan pribadi saya menyadari bahwa perjalanan saya memang dimulai dengan kubus religius, dan saya bersyukur untuk momen itu bahwa saya dibesarkan di religius yang membesarkan saya. Dan sekarang saya bisa melihat mana yang palsu, mana yang merupakan pesan dari Great Walker yang melakukan tugasnya pada waktu itu. Ya, hanya memang Great Walker tersebut belum sampai pada kesadaran saat ini, yaitu bahwa last front, battle terakhir itu adalah teknologi. Ya, maka setelah kita melewati religiusitas, entah ada yang melalui humanitas atau filosofi atau science, bahkan spiritualitas, kita sampai pada fase yang disebut breaking through technology. Kita harus benar-benar sadar bahwa ini kita berhadapan dengan teknologi, dan teknologi itu tidak punya moral, tidak punya etik, tidak punya hati, tidak punya apa yang disebut kemanusiaan, kebaikan, nggak ada. Itu mesin, benar-benar mesin. Nah, kita berhadapan dengan mesin yang punya satu tujuan, yaitu tetap mengendalikan kita dan tetap mengontrol kesadaran kita. Ya. Nah, saya beberapa waktu yang lalu itu membaca banyak sekali YouTube channel yang mempunyai presentasi yang menarik di monitor mereka. Jadi kata-katanya itu sama, tapi image-nya udah berbeda. Image-nya itu udah benar-benar spiritualitas era baru, di mana cahayanya terlalu banyak. Itu banyak banget cahaya. Jadi lalu banyak sekali geometri, banyak sekali penafsiran tentang frekuensi, vibrasi, energi, dan lain-lain. Tetapi bottom line-nya tetap sama, yaitu ada Tuhan di luar sana.
Nah, ketika kita sadar akan suatu teknologi, lalu kita tahu bahwa teknologi itu menciptakan Tuhan di dalam kubus-kubus yang diciptakannya, di sisi lain teknologi itu menuhankan dirinya supaya kita tetap berada dalam kekuatan mereka. Ya, jadi kita berhadapan dengan suatu teknologi yang orangnya atau entitas di belakang teknologi itu selama ribuan tahun ternyata sama. Mereka tidak mengalami apa yang kebanyakan dari kita lakukan, yaitu meninggalkan raga lalu mati, lalu jiwa kita itu dimasukkan lagi ke dalam sistem reinkarnasi, memastikan kembali lagi ke lingkaran ini, tidak pernah menembus batas-batas teknologi yang mereka ciptakan. Sementara mereka sendiri itu melakukan perpindahan kesadaran ke tubuh lain, sehingga orang yang ada di balik raga-raga yang berbeda-beda dari Sumeria, Babilonia, Mesir, Roma, sampai Vatikan, sampai sekarang Manhattan, Birmingham di Inggris, itu sama. Ya, mereka menjaga kesadaran mereka dan mereka hanya berubah bentuk raga. Nah, entah itu disebut hibridasi atau itu disebut apapun itu, tapi mereka tetap mempunyai teknologi yang sangat-sangat canggih. Nah, kita berhadapan dengan teknologi. Jadi kalau misalnya sekarang kita sadar, maka sebenarnya mungkin gambar ini yang paling menggambarkan realitas sebenarnya, bahwa teknologi itu yang mengontrol entah itu religius, spiritualitas, atau bahkan kosmologi. Ya, teknologinya itu dia mengontrol semuanya. Nah, dengan kesadaran ini baru kita berhadapan dengan dalam tanda petik lawan kita secara mutual, secara sederajat. Kita tahu sekarang bahwa kita adalah badan kita adalah raga kita adalah teknologi yang lebih canggih daripada teknologi sintetis mereka. Ya. Nah, teman-teman, kenapa saya tetap menekankan hal ini? Karena mungkin kebanyakan orang itu percaya bahwa jalan pulang menuju surga itu adalah lewat religiusitas atau spiritualitas. Tetapi religiusitas dan spiritualitas itu, seperti yang saya katakan di awal video ini, dia merupakan satu koin dengan dua sisi yang berbeda. Sama-sama diciptakan oleh siapa yang menciptakan koin itu. Dan siapapun yang menciptakan koin itu, dia memastikan bahwa mereka tetap mengontrolnya. Mereka hanya mengubah proses ritualnya. Ya, jadi Roma itu dia, apa yang kita lihat di atas Vatikan, itu di bawahnya ada tumpukan peradaban sebelumnya, lalu sebelumnya, dan entah sampai berapa lapis. Karena frekuensi di tempat itu yang memungkinkan salah satu kubah hitam berhubungan dengan kubah hitam yang ada di luar atmosfer yang disebut kesatria hitam, yang juga menghubungkan dengan kubah-kubah hitam lain di banyak tempat. Ya, banyak tempat. Mungkin yang paling besar yaitu di CERN, di Manhattan, lalu ada di Denmark, di Swiss, di beberapa tempat. Nah, beberapa waktu lalu Bapak pergi ke sebuah tempat namanya Soreang. Soreang itu adalah ibu kota Kabupaten Bandung, dan Bapak baru sadar bahwa arsitektur di sana itu sama semua, warnanya sama semua, dan dia berbentuk kotak. Nah, Bapak baru sadar bahwa setiap pojokan kotak itu dia bisa menghasilkan frekuensi yang berhubungan dengan motherboard, yaitu kubus-kubus atau kubah-kubah hitam yang ada di tempat yang paling dekat dengan tempat-tempat atau bangunan-bangunan segi empat itu, termasuk rumah kita. Jadi inilah teknologi. Nah, dalam konteks teknologi itu banyak orang yang belum menyadari bahwa bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita itu dia adalah
pemancar, dia setiap sudut itu menghasilkan frekuensi tertentu yang dipastikan itu harus disesuaikan dengan aturan dasar permainan Custodian. Mereka udah menentukan di algoritma mereka. Nah, lalu raga kita sendiri itu adalah bagian dari target teknologi tersebut. Jadi semua bagian tubuh kita itu memancarkan frekuensi, dan mereka memastikan frekuensi itu harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya. Dan itu ditentukan oleh misalnya konsep-konsep psikologis, filosofis, kosmologis, kosmetik, medis, dan lain-lain. Nah, lalu yang paling dalam, ya, pintu gerbang kita untuk keluar dari teknologi itu. Pintu gerbang kita untuk keluar dari teknologi itu ada di dalam diri kita. Kuncinya itu ada di dalam kita, yaitu dalam mimpi kita. Jadi mimpi itu adalah pintu gerbang untuk keluar dari grid teknologi, matriks sintetis, simulasi artifisial. Karena itu mereka mengontrol mimpi kita sejak awal. Mereka memastikan mimpi kita itu dibuat sedemikian rupa sehingga frekuensinya itu bisa tertangkap oleh sistem, dan sistem mengembalikannya dengan figur-figur, alur cerita, intensitas dari mimpi kita, ya. Jadi teman-teman lihat gambar itu, itulah bagian dari bagaimana parasa sintetis itu mengontrol kita. Mereka memasuki last front, last gate, battle terakhir melalui mimpi. Dan mimpi itu dia sangat diprogram oleh teknologi, itu sangat-sangat canggih mereka, ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa arena terakhir, medan terakhir bukan di pikiran kita, bukan di emosi kita, bukan bahkan di raga kita, tetapi di bawah sadar kita, di mimpi kita, terutama di jendela mimpi kita yang kira-kira terjadi sekitar 90 menit dari saat kita ingin tidur. Nah, di 90 menit itu adalah portal antara bangun dan tidur, tidur dan bangun. Di situ bermainnya. Nah, mereka mencoba untuk mengontrol itu melalui teknologi dengan cara yang sangat-sangat menarik. Jadi mereka punya data kita tentang trauma-trauma masa lalu, orang-orang yang signifikan, dan mereka memunculkan kembali orang-orang tersebut sehingga kita berpikir bahwa kita berada lagi di lingkaran itu, padahal enggak. Kita enggak berada di lingkaran itu. Nah, teman-teman, jadi saya benar-benar ingin menekankan bahwa kita harus sampai pada kesadaran teknologi. Kita nggak bisa hanya terjebak pada konsep religi, spiritualitas, psikologis, kosmologis, filosofis, dan lain-lain. Kita harus benar-benar masuk ke teknologi. Itu last front kita. Itu adalah arena medan terakhir kita untuk bisa menembus kabut lupa dan pulang. Nah, video ini ada merupakan dasar untuk video berikutnya, yaitu tentang SOP dari Grid Walker. Jadi ada prosedur yang harus dilakukan untuk sampai pada kesadaran kita berada di tahap yang mana. Dan itu semua dia adalah berdasarkan data-data yang selama ini disembunyikan. Tapi data-data itu ada di dalam diri kita, dan data-data itu harus kita akses melalui sadar teknologi. Tanpa sadar teknologi, kita akan terjebak di yang dikatakan di awal dari video ini. Kita masuk pada jebakan mindfulness, meditasi, dan lain-lain.
Baik teman-teman, nah di video berikutnya Baba akan bicara tentang rahasia yang mereka tidak ceritakan, yaitu mengenai kode-kode yang ada di dalam diri kita, yang sebenarnya ada di tabel periodik, tapi hanya sampai 118. Kelanjutannya akan Baba bahas di video berikutnya. Rahayu kinasih.